manusia itu ketika imannya turun, dia menangis Allah. Dia takut. Lalu dia datang kepada Allah membawa hati yang sangat hancur. Dalam hadis qudsi dikatakan ya, Allah cinta, Allah senang dengan orang-orang, dengan hambanya yang datang menemui Allah membawa hati yang sangat hancur karena Allah. Hati yang sangat hancur ini hatinya takut banget. Takut, ya Allah, dosa saya nih banyak banget, maksiat saya ya Allah, jauh banget nih akhiratnya nih, gitu kan? Pahala-pahalanya masih jauh, amal-amalnya dulu masih kurang. Itu Allah senang tuh dengan orang-orang yang hancur hatinya, tapi urusan akhirat. Bukan datang ke Allah hancur hatinya karena habis disakitin, habis ribut, habis berantem ya sama manusia, urusan dunianya bukan, tapi lebih kepada mendatangi Allah membawa hati yang hancur karena Allah. Hati yang hancur, dia takut urusan akhiratnya. Selamat gak ya nanti nih, kan gitu. Selalu bertanya seperti itu. Dosa saya banyak ya Allah, sholatnya belum khusyuk ya Allah, kan gitu ya. Nah, Allah senang tuh ya, karena Allah itu senang melihat prosesnya hambanya, proses dalam ketaatan. Dan semua manusia punya hak untuk berproses mengenal Allah. Jadi jangan halangin manusia untuk dia mengenal Allah, karena semua orang punya hak untuk mengenal Allah dengan caranya masing-masing ya. Kadang ada yang istiqomah, ada yang gak bisa istiqomah. Nah, Allah senang melihat prosesnya gitu. Tapi jangan mundur kalau sudah berproses, pelan-pelan tapi maju gitu. Jangan mundur lagi dan jangan berhenti di tengah jalan ini, Masya Allah. Nah, maka kita yang hadir di sini, kita semuanya sedang berproses untuk menjadi hamba Allah. Karena kalau makhluk sama hamba beda nggak? Ya, kemarin sudah pernah dibahas. Makhluk sama hamba Allah tuh beda ya. Kalau makhluk nih kayak saya nih, masih seneng kadang taat, kadang maksiat kan gitu. Kalau makhluk tuh urusannya ya. Tapi kalau hamba Allah nih, yang selalu taat kepada Allah, segala perintahnya dikerjain. Ini hamba Allah. Nah, kita on the way insya Allah ya. On the way menjadi makhluk-makhluk yang selalu taat kepada Allah. Karena mau bahagia jalannya cuma taat, gak ada yang lain. Ada gitu orang maksiat bahagia? Gak ada, bahagianya sekejap aja, nyeselnya seumur hidup. Apalagi kalau belum sempat bertaubat. Nah, usia-usia 40 tahun nih, ini usia lagi lucu-lucunya. Ada yang usianya 40 tahun. Ah, banyak. Ah, kelihatan nih muka-mukanya nih. Muka-muka awet muda, Bu. Ini awet muda semuanya. Orang yang duduk di majelis itu insya Allah awet muda semuanya. Sering kena cahaya, saya lampu, saya matahari, glowing dengan sendirinya tuh, nggak perlu pakai make up, kan wajahnya glowing dengan sendirinya. Soalnya apa? Ahli zikir, nggak ahli gibah, kan? Aminnya kenapa ragu-ragu gitu ya? Pas lagi disebut ahli gibah, jangan ya. Insya Allah. Ini, apalagi tadi kita udah baca ya Basaudan, kitab yang isinya doa-doanya para waliullah. Kadang kita kalau disuruh doa nih ya, di sana itu ya, di kota Tarim, di Tarim itu ya, ketika saya ke sana, ketika ziarah, begitu setelah melewati makom, menuju makomnya Imam Haddad, di tengah-tengah itu para ulama mengatakan ya, ketika berjalan menuju makomnya Imam Haddad yang biasa kita baca ratibnya ya, maka di situ adalah 30 doa diijabah.
Saya bingung mau doa apa aja ya 30. Ya, nggak kelar-kelar doanya. Urusan akhirat, urusan dunia, ya. Apalagi kalau disuruh 30 doa ini dijabah sama Allah ketika kita melewati, ya, menuju ke makomnya Imamul Hadad. Itu Masya Allah. Nah, makanya ini tadi kita doa. Kita doa ini doanya lebih nggak dari 30? Lebih. Satu kitab ini doanya Masya Allah ada berapa puluh doa di sini. Doanya para waliullah yang kita sendiri kalau kita doa sendiri kita nggak bisa doa seperti yang ada di kitab ini kan, bahasanya ya paling kita kalau doa bahasanya gitu-gitu aja ya kan. Ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah saya pengen masuk surga ya Allah gitu. Tapi pada nggak baca semuanya kan gitu. Ya Allah saya pengen dia, urusan dunia pun disebut, tapi doa-doa di sini Masya Allah ya. Nah hari ini tadi kita mengetuk pintu langitnya Allah dengan doa-doa, semoga Allah ijabah ya doa-doa kita semuanya tadi. Yang bawa sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat bawa hajatnya, banyak utang ya Allah utang saya banyak kan gitu ya, saya udah bingung lagi nih ya Allah gitu kan, minta sama Allah, ngerayu ke Allah tuh, ngerayu yang romantis sama Allah ya, yang romantis sama Allah gitu. Ya Allah utang saya banyak, saya bingung ya Allah mau gimana lagi, udah minta sama Allah ya, kasih jalan keluar kan gitu. Ngetuk pintunya Allah saja udah, mau digedor-gedor, mau pelan mau kenceng pasti Allah dengar ya. Coba kalau ngetuk pintunya manusia pelan-pelan, apalagi kalau yang diketuk tuh tahu alah dia aromanya mau minjem duit dia aromanya mau minta tolong, udah dia pura-pura gak denger udah. Mau dari pelan-pelan sampai kita gedor-gedor, sampai kita kencengin Assalamualaikum ya, yang di rumah gak denger, dia mah pasti datang lagi mau minta tolong kan gitu. Coba kita ke Allah, gak mungkin Allah bilang gitu. Gak mungkin kita minta ya Allah kasih saya rezeki, utang saya belum lunas, bilang kan kemarin udah dikasih. Allah gak bilang gitu ya kan. Kita datang bolak-balik pagi siang malam datang ke Allah, Allah mah seneng-seneng aja didatengin kan gitu, karena Allah maha kaya. Maka minta sama yang maha kaya. Manusia itu sekaya apa sih? Masih dipinta, manusia sekaya apa? Orang kita punya Allah yang maha kaya, ngapain minta sama manusia? Hina minta sama manusia, belum tentu dikasih ya kan, belum tentu dikasih. Nanti kalau nggak dikasih kecewa. Maka jangan bergantung dan berharap dengan manusia, pasti nanti kita akan kecewa. Tapi bergantung berharap kepada Allah yang nggak pernah ngecewain kita, walaupun kita banyak ngecewain Allah. Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah, bulan kemarin berasa belum ketemu ya kita ya. Hah? Udah berapa minggu kita nggak ketemu? 2 minggu. Terakhir kita bahas apa ya? 4 utama wanita ya. 4 akhlak wanita salehah. Ada 4, coba disebutin lagi. Mungkin yang kemarin gak ngaji biar bisa datang ikut ya. Menjaga dirinya. Boleh disebutin kemarin yang sudah datang, diulang lagi. Kita tahu bahwa ada 4 wanita ahli surga yang sudah mendapatkan gelar dari Allah radhiyallahu anha. Nah kita gelarnya apa kira-kira? Gelar kita apa? Dijamin masuk surga juga belum ya? Jangan sampai kita dapat gelar ahli ghibah, naudzubillah min dzalik ya. Wanita ahli ngadu domba, gak enak banget gelarnya ya. Maka berpegang teguhlah ya kepada 4 wanita ahli surga tersebut. Siapa aja sih? Yang pertama Asiyah binti Muzahim. Asiyah, tahu Asiyah? Istri Fir'aun ya. Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Kita tahulah Fir'aun seperti apa. Barangkali di sini ada yang sifatnya mirip-mirip
Bukan dengan Fir'aun, bukan. Dengan Asia. Ada. Kan kalau Fir'aun itu kan sifatnya Masya Allah, selalu menzolimi Asia. Tapi Siti Asia, Ummu Asia radhiyallahu anha terus beriman kepada Allah, masih beriman, masih menjalankan keimanannya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam kitab ini, ya, Rasul bersabda bagaimana Rasul menyanjung Ummu Asia radhiyallahu anha. Dalam hadis dikatakan keutamaan Asia dari wanita lainnya, orang yang sempurna kemuliaannya dari kalangan laki-laki itu banyak sekali. Yang sempurna kemuliaannya tapi dari kalangan laki-laki itu banyak sekali. Namun wanita yang sempurna kemuliaannya hanya Asia, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Ini Rasul saja menyanjungnya. Insya Allah. Asia wanita ahli surga, Asia binti Muzamin. Bahkan kemurahan hatinya Siti Ummu Asia ini diabadikan di Quran. Bagaimana asbabun nuzulnya ketika Ummu Asia ini merayu Fir'aun, merayu suaminya. Aduh, berarti kayak saya nih, saya mirip-mirip gitu ya. Saya sering rayu suami saya gitu ya. Kalau lagi pengen beli apa gitu, ya kan? Oh, berarti saya udah mirip-miripnya lah sama Ummu Asia. Ummu Asia ini pernah merayu Fir'aun. Dengan kemurahan hatinya beliau merayu Fir'aun hingga diabadikan di Quran oleh Allah. Bagaimana ketika Fir'aun ini kan ingin selalu membunuh, ya, semua anak-anaknya dibunuh. Nah, ketika itu Fir'aun mau membunuh Nabi Musa, maka Ummu Asia merayunya, bagaimana seandainya Musa ini kita angkat menjadi anak. Maka di situ Fir'aun kemakan rayuan. Nah, di situ menuruti perintahnya Ummu Asia. Di Quran surat Al-Qasas ayat 9, boleh dibuka. Saya lagi head ya, jadi silahkan kalian yang buka. Jadi kalau kita lagi head, lagi berhalangan perempuan, jangan pegang Quran, jangan baca Quran. Silahkan yang mau baca. Al-Qasas ayat 9. Surah Al-Qasas ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walad la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan wa hum la yash'urun. Artinya, dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, dan janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari. Nah, ini bentuk kemurahan hati Ummu Asia radhiyallahu anha ketika beliau merayu Fir'aun agar Nabi Musa ini diangkat menjadi anak. Nah, maka di sini Fir'aun terbujuk rayuannya, ya, menuruti apa yang dikatakan oleh Ummu Asia. Jadi ada lah ya mirip-mirip ya sama kalian kalau lagi ngerayu kan gitu. Lalu siapa lagi? Wanita ahli surga yang kedua, Maryam binti Imran. Ada yang kisahnya mirip-mirip Maryam? Ada yang sifatnya mirip-mirip Maryam? Sifatnya yang taat ke Allah, yang tenang kalau diberikan ujian. Ummu Maryam itu tenang ketika diberikan ujian. Beliau adalah manusia kedua setelah baginda Nabi Muhammad SAW
berbicara dengan malaikat. Ya, manusia kedua setelah baginda Nabi Muhammad SAW, ya, yang sering berbicara dengan malaikat ketika malaikat mengabarkan bahwa Allah akan memberikanmu seorang anak. Dan Ummu Maryam mengatakan, bagaimana aku bisa hamil sedangkan aku tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Ini ya. Dan beliau sangat-sangat tenang sekali ketika diberikan ujian. Beliau duduk di mihrabnya, terus beriman kepada Allah, taat, menyerahkan semuanya kepada Allah hingga Allah, ya, berikan makanan langsung turun dari surga. Saya 2002 kemarin pernah duduk di mihrabnya yang didudukin oleh Ummu Maryam. Nah, itu tepatnya di sekitar wilayah Masjid Al-Aqsa. Di situ ada, jadi masuk ke dalam gitu ya. Masjidnya masjid yang lama. Nah, di situ pernah dikatakan bahwa Ummu Maryam pernah duduk di sini ketika beliau bermunajah kepada Allah, berdiam diri ketika beliau dikucilkan, banyak yang menggunjing, ya kan, ketika beliau mengandung, padahal beliau ini wanita saleha yang tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, yang selalu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Maka ketika itu Allah menurunkan langsung makanan dari surga. Dan ketika beliau berbicara dengan malaikat ketika sedang hamil, ya, berdialog dengan malaikat itu ada di surat, boleh dibuka di surat Maryam ayat 21. Dan ketika itu beliau pun juga ketika melahirkan itu menggoyangkan apa? Pohon kurma. Itu juga diabadikan di surat Maryam dari ayat 21 sampai ayat 26 tuh kisahnya. Boleh dibuka. Di surat Maryam dari mulai ayat 21 sampai ayat 26. Boleh dibuka, boleh dibaca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطابا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Sampai mana ya? Ya. Yang mana artinya Quran surah Maryam ayat 21. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Quran surah Maryam ayat 22. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Quran surah Maryam ayat 23. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Quran surah Maryam ayat 24. Maka dia Jibril berseru kepadanya
25. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Quran Surah Maryam ayat 26. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Beda ya, kalau wanita yang beriman itu ketika dia diberikan ujian, di saat dia tawakal kepada Allah, maka Allah janjikan, Allah berikan kemudahan ya. Ada orang yang dikasih ujian, dia putus asa ya. Dia putus asa karena rahmat Allah. Dia tidak mengingat bahwa Allah memberikan janji-janji yang indah di Quran. Padahal ujiannya gak seberat ujian 4 wanita ahli surga ini. Ujian kita paling apa sih? Kita nih seberat-beratnya dikasih ujian tuh apa? Gak punya duit? Ibu gak punya duit? Ujiannya gak punya duit. Ada lagi? Gak apa-apa, kita tampung. Ada lagi? Anak ngeselin, namanya juga anak-anak. Bu, kalau orang tuanya ngeselin, nah itu luar biasa. Anak ngeselin mah Bu, namanya juga anak-anak. Ya, kalau emaknya yang ngeselin, nah ini anaknya bingung nanti. Ya, apalagi ujiannya? Suami selingkuh. Terus apa lagi? Hah? Apa? Wih, curhat mulai. Ayo, apa lagi? Ditinggal suami, emang kemana suaminya? Meninggal, oh takdirnya. Apalagi? Ditipu orang, apalagi? Hah? Keluarganya zolim, apalagi? Jangan pada curhat semuanya. Oh, ada nggak ujian ini? Ujiannya 4 wanita ahli surga itu lebih berat dari ujiannya kita? Ujian kita lebih berat gak? Gak, ujian kita cuma urusan dunia semua. Betul gak? Ujian kita cuma urusan dunia semua, gak punya duit, minta sama yang kasih duit. Ya, mintanya sama Allah, jangan minta sama suami. Minta sama Allah, tapi dekat suami mintanya. Ya, mintanya sama Allah yang Maha Kaya. Ya Allah, ya, saya minta rezeki ya Allah, depan kupingnya suami. Kan gitu. Minta sama Allah. Apa sih ujian terberat kita? Cuma itu doang. Semua kembali kepada kita. Kan Allah tidak akan pernah menguji suatu hambanya ya di luar batas kemampuan kita. Allah tahu kita mampu. Tapi kita lihat ujiannya para wanita ahli surga ini yang sudah mendapatkan gelar radhiyallahu anha, Allah ridho, dijamin masuk surga ya. Tapi ujiannya dahsyat, tapi mereka tetap beriman, gak putus asa. Ummu Maryam, Ummu Asia sampai doanya nih, kita doanya di doanya beliau sampai diabadikan di Quran. Doa kita hari ini doa, besok dijabah, lupa doa lagi. Kan suka gitu, ya kan? Nah ini nggak seberat mereka. Maka tetaplah beriman, tetaplah takwa, karena dalam ketakwaan itulah Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Allah mudahkan, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki bukan cuma duit aja, Bu. Tiba-tiba selesai masalah kita, rezeki. Yang punya masalah dengan suami, begitu dia bertakwa kepada Allah, si istri ini suaminya berubah, Allah kasih hidayah, rezeki. Kan gitu. Kan ujiannya dia suami
sesuai yang kita mau, kan gitu. Jadi rezeki bukan hanya materi saja. Kita dikasih sehat, rezeki. Dikasih anak yang soleh-soleha, rezeki. Dimudahkan kita untuk hadir majelis, rezeki. Gak semua orang bisa hadir majelis, menuntut ilmu berlama-lama duduk di majelis. Kita bisa dimudahkan kaki kita, rezeki. Kalian bisa datang ke sini, ke rumah saya, ngaji di sini, ya. Bukan saya yang mendapatkan rezeki, enggak. Saya mendapatkan rezeki dari kalian, ya. Karena setiap yang hadir itu membawa doa. Saya senang, saya dapat rezeki, dapat doa dari kalian, ya kan? Kalian diberikan kemudahan oleh Allah, dikasih jaminan langsung, ya. Jaminannya apa? Pahalanya menjenguk 1000 orang sakit, rezeki buat kalian. Jadi rezeki itu mudah kita cari sebenarnya, ya kan? Gak hanya materi saja. Lalu yang ketiga, keempat, siapa wanita di surga? Ummu Khadijah, ya. Terus Fatimah, penghulunya wanita di surga. Bagaimana? Masya Allah keutamaan Ummu Khadijah yang mendapatkan salam dari Allah. Dapat salam dari yang maha kuasa tuh kayak gimana coba? Kita ngefans sama orang aja nih. Ibu ngefans sama public figure, terus tiba-tiba public figure itu titip salam, public figure itu ngejawab salam ibu, seneng nggak? Seneng banget. Gimana ini yang kasih salam langsung Allah? Kan spesial banget wanita ini, ya? Wanita yang bagaimana selalu mensupport suaminya dalam suka dan dukanya. Wanita yang ketika ajalnya mau menjemputnya, beliau sakit tapi masih melayani Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kepada putrinya Fatimah, wahai putriku Fatimah, coba dandanin aku. Minta didandanin bu, karena tahu ayahmu sebentar lagi datang, Rasulullah sebentar lagi datang. Maka dandanin aku, lagi sakit loh bu. Emang kita suami datang koyok di mana-mana. Ya, banyak apa wangi fresh care, minum godong hijau, fresh care di mana-mana, nih leher merah semuanya, ketahuan bukan darah biru loh, darahnya merah, ada masuk angin. Ummu Khadijah bu, Rasulullah mau pulang dari dakwah, beliau dalam keadaan sakit parah. Ummu Khadijah tuh, beliau minta didandanin sama putrinya Fatimah, wahai putriku Fatimah, coba dandanin aku, sebentar lagi ayahmu mau datang. Begitu didandanin, beliau yang membukakan pintu, ya. Kalau ini mah enggak, sakit udah kayak dikunci no pintu, masuk aja udah. Ya. Ini Ummu Khadijah yang menyambutnya dengan senyuman, dengan kecantikannya, tidak memperlihatkan beliau sedang sakit, padahal sedang sakit parah. Bahkan beliau menawarkan kepada Rasulullah, apakah engkau ingin minum teh ya Rasulullah? Dibuatkan bu, beliau yang langsung yang membuatkan, gak menyuruh putrinya, ya. Nah kita gimana? Udah kasih tanda koyok, tuh kasih kode, mau minta kopi, nggak lihat nih kepalanya anak koyok. Nggak lihat nih koyok nih, udah bikin sendiri aja lah, lagi sakit juga nih ini. Itu kita ya bu ya. Aduh, umur 30 rasa nenek-nenek. Koyok di mana-mana. Ya, begitu Ummu Khadijah menyajikan teh, menemani Rasulullah minum, gak lama Rasulullah pergi kembali untuk melanjutkan dakwahnya. Baru di situ Sayyidah Fatimah teriak, wahai ayahku, ayahku pulanglah. Ternyata Ummu Khadijah sudah meninggal. Masya Allah, sebelum meninggal masih melayani suaminya dengan baik. Ya, ini ciri-ciri wanita ahli surga. Nah kita kepengen begini, ya ikutin tuh 4 wanita ahli surga tadi. Sikapnya seperti apa, keimanannya seperti apa. Baca deh sejarahnya biar tahu. Beli deh bukunya. Kalau nggak punya saya pinjemin nanti. Ya, saya tuh punya kitab isinya wanita-wanita mulia. Itu udah, karena saya senang hobinya baca ya.
Jadi kalau nggak bisa tidur tuh baca. Ya. Maka belajar dari situ, masya Allah. Malu sendiri, ya Allah, jauh banget, kan gitu ya. Kita ini jauh banget ya Allah dari wanita-wanita mulia yang udah dijamin masuk surga, yang dirindu masuk surga. Ya Allah, ternyata kayak gini ya ujian-ujiannya berat banget. Ujian kita nggak ada apa-apanya. Tapi takwanya mereka, sabarnya, masya Allah. Diuji gak gibah, Bu. Dikasih ujian gak mau gibah, ya, gak mau menjadikan ujiannya sebuah gibah untuk digibahkan ke orang lain. Tahu gak ujian saya begini-begini, suami saya begini, malah gibah. Ujiannya dijadikan gibah. Buat apa? Ya. Karena wanita-wanita ahli surga ini sifatnya salah satunya gak suka gibah. Apa sih gibah itu, Bu? Apa gibah itu? Digosip ya, iya sama. Digosok makin sip. Dalam kitab dikatakan gibah itu menceritakan seseorang dengan sesuatu yang dia tidak senangi kepada orang tersebut, dan di saat orang itu gak ada. Ya gak mungkin ada orang yang kita omongin. Ya kan? Jadi gibah itu ya menceritakan sesuatu hal yang kita nggak senangi yang ada pada diri orang tersebut ketika orang tersebut nggak ada. Hati-hati. Kita ngomongin kebaikannya aja tetap gibah, Bu. Boleh. Kalau ngomongin kebaikannya boleh. Ya. Bisa gibah, jatuhnya pun bisa fitnah kalau yang kita bicarakan itu sesuatu yang buruk, yang kadang kita nggak tahu. Kan zaman sekarang orang tuh pada sok tahu semuanya, ya kan, hanya lihat berita, sok tahu banget gitu ya, gitu. Hati-hati, jatuhnya nanti fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, ya. Dosa fitnah itu masya Allah. Tapi buat kita-kita yang sering difitnah, sering digibahin, bersyukur, Bu, dosanya dikurangin, sedang ditransfer pahala. Kan gitu kan, kita memang manusia banyak dosa. Makanya saya seneng banget kalau digibahin orang. Tinggal doa aja setiap mau tidur, ya Allah, hari ini jikalau ada orang yang gibahin saya sudah maafkan mereka semuanya, berkahi hidup mereka semua, ya Allah. Saya mah gitu tiap malam doanya. Ya Allah, jikalau hari ini ada yang memfitnah saya, ya Allah, saya sudah memaafkan mereka semua yang memfitnah saya. Ya, berkahi hidup mereka semua, ya Allah. Itu doa saya. Ya. Ada satu amalan, ya, amalannya ahli surga, yang Rasulullah ketika melihat orang tersebut, sahabat tersebut, Rasulullah selalu mengatakan dia ahli surga, dia ahli surga. Bahkan amalannya sampai para malaikat di langit itu tahu amalannya, gitu, terkenal. Dan malaikat pencatat amal baik pun sampai capek nyatetin amalannya. Apa amalannya? Setiap malam mau tidur, dia hanya berdoa, ya Allah, jikalau hari ini ada yang menggibahiku, aku sudah memaafkan mereka, ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada yang memfitnahku, aku sudah maafkan mereka, ya Allah. Tapi maafinnya gak cuma di mulut aja, Bu. Ya, kalau kita kan kadang maafinnya cuma di mulut, ketemu orangnya masih beduk banget. Karena lebih mudah meminta maaf ketimbang memaafkan. Meminta maaf mah gampang, apalagi nanti sebentar lagi masuk Ramadan nih. Broadcast masuk semuanya, panjang-panjang, puitis-puitis semua. Mau minta maaf aja panjang banget kata-katanya, padahal dari copy paste. Ya, mohon maaf lahir batin, tapi panjang dulu tuh bahasa kiasannya, ya. Di broadcast udah masuk semuanya kan, ke kontaknya kita, ya. Semua kesebar permintaan maaf. Tapi begitu ketemu temennya, ketemu orang yang pernah ngelukain kita, boro-boro bisa maafin, gendek aja. Ya Allah, dia lagi males banget. Padahal baru broadcast yang masuk minta maaf. Maka susah. Untuk memaafkan itu lebih susah ketimbang meminta maaf. Maka di sini
ghibah. Jauhi ghibah. Bu, wanita, laki-laki dan perempuan itu diberikan keistimewaan oleh Allah yang sama keistimewaannya ketika dia beramal soleh. Ketika dia beramal soleh, baik laki-laki baik perempuan, mereka mendapatkan keistimewaan. Allah kasih pahala. Dan jam berapa ini? Oh, sudah azan ya? Sudah lewat ya, baik. Nanti yang pertama sifatnya yang harus dijauhi ghibah ya Bu ya. Nanti kita lanjut deh minggu selanjutnya. Kita doakan saya ya. Insya Allah besok Bilal putra saya, saya harus melepaskan anak lagi. Besok insya Allah Bilal harus berangkat ke Tari untuk 3 tahun belajar di sana. Ya, doakan. Jadi lagi galau maknya. Tapi sesuatu untuk akhirat itu, ya kita orang tua itu lebih baik menangisi anak tapi untuk urusan akhiratnya. Ya, melepas anak untuk sekolah itu kalaupun kita menangis gak apa-apa, jangan menangisi anak urusan dunianya, tapi tangisi anak urusan akhiratnya. Insya Allah besok bilang berangkat ke Tali belajar 3 tahun di sana. Doakan ya, semoga cita-citanya dia dikabulkan oleh Allah. Pulang bawa ilmu yang manfaat, ilmunya bisa bermanfaat. Jadi ya saya mah nggak mulu-mulu kepengen anak jadi ulama enggak, tapi kepengen anak bermanfaat aja, kepengen anak punya adab, punya akhlak yang baik, hanya itu aja ya. Karena kan itu salah satu dari dakwah. Kita punya anak adabnya baik kok jadi contoh, akhirnya itu menjadi dakwah ya. Jadi nggak mulu-mulu. Insya Allah. Nanti minggu depan insya Allah kita lanjutkan kembali hari Minggu. Masih banyak yang mau dibahas tentang bagaimana akhlak-akhlak wanita solehah. Yang kedua nanti menjaga rahasia. Ini udah pernah dibahas belum ya? Belum ya? Nanti nextnya ingetin saya tentang menjaga rahasia. Ini sebuah amanah. Insya Allah. Baik, mari kita duduk doa. Dengan doa kafaratul majelis, juga doa selesai majelis. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana
jangan pulang dulu, sudah dimasakin. Saya masak loh. Enggak, dari dulu seharian pernah masak. Masya Allah. Ayo kalau mau foto bareng, silahkan yang mau foto bareng. Kita selanjutnya sudah selesai, yaitu setelah kita dengar tadi ilmu dari guru kita, semoga bisa kita amalkan dan insya Allah berkah untuk kita dunia akhirat. Ya, mau foto bareng boleh. Iya, ini ada spesial momen buat Umi. Apa itu? Walaupun Hidup. Ya Allah, kasih surprise lagi. banyak yang sayang, Um. Ya Allah, Masya Allah, lo tayang. Ya, Apa ini? oleh jemaah majelis taklim Bani Masa. Masya Allah. Silakan Ibu dibawa hasil kreasinya. Ini kenapa? Boleh nih di videoin nih. Karena hasil kreasinya Ini live. dibuat dengan tangan beliau sendiri. Masya Allah. Mohon untuk Bunda Ummu Fatimah menerima tanda kasih dari jemaah. Mabrur alaika mabrur, alaika mabrur, mabrur alaika Masya Allah, silakan bunda-bunda yang dari tangannya sudah membuat tanda kasih cita buat guru kita. Silakan diabadikan dokumentasinya. Siapa mana aku yang bagian HP-nya Umi? Baik, silakan. Ya, silakan. Ya, buat jemaah yang lain jangan tinggalkan lokasi dulu karena kita akan ada biasa makan berjamaah. Dan yang ingin sholat silakan jaga dulu. Sholat di ruangan yang telah kami sediakan di belakang ruangan majelis. Silakan dicari temannya satu tempat, mungkin 8 orang ibu segera duduk di tempatnya masing-masing. Nanti satu orang saja yang berdiri, maka jamuan oh iya, oke siap. Sebelum kita makan berjamaah, kita dokumentasi kajian. Seperti biasa, sudah lama kita tidak dokumentasi. Backgroundnya apa nih, Om? Backgroundnya oke, siap. Silakan yang di belakang merapat ke depan, kita ambil dokumentasi. Nantinya boleh di-share di sosial media ibu-ibu masing-masing dengan niat syiar dakwah kajian kita hari ini. Ada kesana ya, background kita selalu attach, jadi yang di belakang merapat. Salim Umi minta salim. Minta salim. Kita ini ya, background
sini. Siapa yang bawa anak kecil tuh? Masya Allah. Ini Hamdul sudah tertunda setelah mengikuti kajian. Masya Allah. Ayo silakan berdiri. Berdiri. Posisinya. Kita dokumentasi dulu. Nanti kita Oke, ini live. Oke, Ibu, dokumentasinya dulu. Nanti untuk dokumentasinya next selanjutnya, oke? Kita dokumentasi dulu. Lihat kamera yang di depan. Oke, nanti disuruh ke grup. Oke, siap. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Silahkan yang mau sholat, yang mau makan, monggo. Bumi foto bersama Izin foto ya. Nonton mini. Mangga, silahkan. Ayo nih. Ayo. Ini berdua dulu. Berdua. Iya. Nomor 3. Boleh nggak? 1, 2. Ayo langsung berdua. Ayo berdua. 1, 2. Mana fotonya yang pegang? Mana fotonya Kak? Kakak Medan bicara. Bidan masih mau bicara. Apa katain? Kapan? Lah ini mau jadi selfie. Itunya dulu. Ada si Devi kayaknya di belakang. Ada tim saya. Foto Mumi dulu. Dokumen. 1, 2. Biar udah langsung nanya berarti benar. Sebentar nih, Tadi yang 4 sampai 26 saya ke Medan. Medan. Oh ini mana handphonenya? Ini handphone ini. Satu ya. Sini lagi atau gimana? Nanti sama ada tim saya Devi. Devi mana Devi? Siapa ini? Siapa? Ya, yang sama Devi ada Devi. Aku. Oh iya. Duduk sini baru kasih kamera. Duduk dulu baru ini. Amin amin ya. Salim ya, salim aja dulu. Bisa aja ya. 1, 2. Salim saya. Duduk dulu Bang. Kamu yang lebih saya. Ya udah, boleh. Salim saya. Lagi ya, Umi ya. Ibu bergabung ya Bu, 8 orang satu nampan. Semoga yang sedikit itu membawa berkah. Ya Bu ya, dan mohon dijaga kebersihannya. Digabung diajak teman-temannya Bu. Iya. Jangan sampai mubazir. Jadi satu nampan kita ramein cari berkahnya ya Bu. Iya. Nah ini di belakang ada 6 orang Bu. Nah ini ada cuma 6 orang. Gabung ke sini nih Bu. Nah dong. Oke, kami himbau untuk menjaga kebersihan ruangan majelis, untuk tidak meninggalkan sampah baik di atas karpet maupun di bawah karpet. Kami mohon dengan sangat untuk tidak meninggalkan sampah. Kita jaga kebersihan ruangan majelis kita. Silakan diambil berkahnya sedikit tapi berkah ya Bu, insya Allah.
nyari langsung kan nyari rame. Dah Bu, pada makan, pada makan. Ayo makan yuk, ayo makan. Ayo ibu makan dulu. Devi ada nggak Devi? Ada yang mau nyariin Devi tuh orang Medan tadi. Mengundang Devi kan? Mengundang Devi media ya? Iya Devi. Waalaikumsalam. Tadi Oh yang ini ya. terima kasih. Pada makan dulu. Udah pada dapat makan belum? Bagian foto sama Umi katanya. Iya. Makan bisa di rumah Umi. 1, 2. Habis foto makan. Oh boleh ya Kak. Asik. Lagi nggak ada lagi. Ayo Bu ini. Dev, nah ini nih Devi, nah Kak Devi. Nah, nanti sama Devi ibu. Bisa duduk. Sebentar ya. Biar bener kita udah ngomong selesai. Bidan yang sebelah ada kagak mau potong Pak. Nah, biar bener Bu. Ini udah ada ngubungin Umi. Mati orang Kunci ya? Siapa tadi belanja ya? Kalau pesantren gratis saya baru tahu. Ini nama dia. Iya enggak namanya pesantren dulu. Dulu saya nanya. Ibu, nih foto ini saya belum tahu untuk pesantren gratisnya ya. Kakak, Beberapa kali. Istiqomah ya, istiqomah ya. ya pada makan dulu, pada makan ya. Kasih ya. Doain dia biar istiqomah. Sehat afiat semua. Ya istiqomah. 1, 2. Makan dulu, makan dulu. Ayo makan. Masih banyak. Iya. Sama ibu. Udah ada. Ya, enggak. Nanti ibu langsung aja sama Devi. Ini sama Devi. Langsung ke Devi ya. Belum direspon. Ya, silakan pada makan ibu-ibu semuanya. Saya juga mau makan, saya mau cadar, jangan ada yang foto, jangan ada video ya. Dan ada foto ya. Mana makan? Nanti ada orang
Udah. Nanti ikut ngaji dia. Silakan makan. Mana pengurus ya? Back. Hah? Yang bagus. Yang itu tadi. Maaf ya Mi, maaf Mi. Oh, pada makan semua. Pada dapat makan nggak tuh? Satu dong. Terima kasih Umi. Kali lagi. Udah, Teh. Taruh sini, Teh. Panggil yang lain. Panggil pengurus yang lain. Saya mau makan nih. Ayo makan dulu yuk. Ya. Ayo makan dulu. Bareng-bareng aja, bareng-bareng. Saya mau makan. Yuk. Udah. Mi makasih ya, Mi. Umi, bentar ya Mi. Udah, itu panggil pengurus yang lain. Suruh pada makan dulu. Udah. Ayo, mana yang lain? Ayo pada makan. Udah pada makan belum? Nah, terima kasih teman-teman. Saya mau makan dulu ya. Ini pada makan berjamaah. Yang kalian yang mau datang ke pengajian saya, boleh setiap Selasa sama Minggu jam 12:30. Bebas, siapa aja boleh datang, silahkan. Habis itu ini di rumah saya pengajiannya, jadi setiap Selasa dan setiap Minggu 12:30 siang. Jadi yang mau datang silahkan. Habis pengajian kita makan. Terima kasih teman-teman semuanya, saya mau makan dulu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.